Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Adiana Famauliah, NPM 21042310115 di Prodi TIP dengan dosen pengampu Ibu Dery Ameti Zahrotinufus Joen STPS MSI. Langsung aja, pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian hitung jarak atau rentangan, lambangnya R. Rumus R adalah data tertinggi dikurang data terkecil. Kemudian yang ketiga, hitung jumlah kelas. Rumus kelas itu 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data. Kemudian yang keempat, hitung panjang kelas interval atau lambangnya dengan P. Rumus P adalah rentangan dibagi jumlah kelas. Rentangan itu tadi jaraknya. Kemudian 5, tentukan batas data terendah. Dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlah tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir. Keenam, buatlah tabel sementara. 7, buat tabel distribusi frekuensi. Baik, jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Kemudian distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Kemudian yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau yang disebut juga frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Baik, nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. 30, 25, 90, 42, 50, 45, dan seterusnya. Yang ditanya, buatlah distribusi frekuensi data di atas. Oke, langkah pertama itu kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari 25, kemudian 25, 26, 27, 30, 35, 36, dan seterusnya sampai 94 diurutkan. Kemudian langkah yang kedua, menghitung jarak atau rentang. Kita dengan rumus yang tadi, rentang sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya tadi 94, data terkecilnya 25. 94 kurang 25 sama dengan 69. Kemudian langkah ketiga, menghitung banyaknya kelas. Pakai rumus yang kelas tadi, 1 plus 3,63 log N. Dan diketahui jumlah mahasiswanya ada 65. Jadi K sama 1 plus 3,3 log 65. Dapatnya 6,973, kita jadi bulatkan ke atas menjadi 7. Kemudian yang keempat, menghitung panjang atau lebar kelas. Pakai rumus yang tadi, rentang dibagi kelas, 69 dibagi 7.
Sama dengan 9,8, kemudian kita bulatkan lagi ke atas jadi 10. Langkah kelima, mencari ujung bawah kelas pertama. Data terkecilnya tadi kan 25. Nah, buat alternatif 25, 24, dan 23. Kemudian batas kelas bawah kelasnya ada 24,5, 23,5 dan 22,5. Langkah ke-6, kita mencari batas atas kelas pertama. Batas atas kelas pertama adalah batas bawah kelas ditambah lebar kelas. Tadi kan kita dapat lebar kelasnya 10. Jadi 24,5 ditambah 10 sama dengan 34,5. 23,5 ditambah 10 sama dengan 33,5, dan 22,5 ditambah 10 jadi 32,5. Kemudian langkah ke-7, kita mencari ujung atas kelas pertama. Nah, itu tadi batas atas kelas pertama kita kurangi 0,5. Jadi 34,5 dikurang 0,5 sama dengan 34 dan 33 dan seterusnya. Kemudian kita buat tabel alternatifnya seperti yang tertera di gambar. Jadi yang akan kita gunakan itu nanti adalah alternatif yang pertama. Yang 25 sampai 34, 34 sampai 44, seperti itu. Kemudian langkah 9, mencari nilai tengah setiap kelas. Nah, kelas pertama tadi kan 24,5 sampai 34,5 atau ditambah dibagi 2 dapatnya 29,5, dan seterusnya kita lakukan berulang sampai ke kelas yang ke-7. Nah, kemudian 10, menentukan frekuensi. Nggak baca lagi. Frekuensi setiap kelas. Nah, kita hitung satu-satu sih ini. Dari rentang nilai 25 sampai 34 itu ada berapa? Next ya. Nah, jadi yang kita kerjakan tadi, kita dapatlah distribusi frekuensinya, tabelnya seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir ada materi tentang grafik distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada yang namanya histogram. Histogram adalah diagram batang yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi batang merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas. Dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Jika pada diagram batang, gambar batang-batangnya terpisah, maka pada histogram, gambar batang-batangnya berhimpit. Histogram terdiri dari 2 sumbu vertikal sebagai skala frekuensi, sedangkan sumbu horizontal untuk skala kelas. Nah, begini contohnya, seperti yang tertera di gambar. Kemudian yang kedua ada yang namanya poligon frekuensi. Poligon frekuensi yaitu penggambaran distribusi frekuensi dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik tengah kelasnya dengan skala kelas. Jenis lain dari poligon frekuensi adalah kurva frekuensi, yaitu penggambaran distribusi frekuensi dalam bentuk garis, di mana luas daerah di bawah kurva kurang lebih sama dengan luas histogram frekuensinya. Kurva frekuensi dapat digambarkan dengan memanfaatkan histogram frekuensi dengan menggunakan angka-angka tepi kelas sebagai skala kelas, dengan menghubungkan titik-titik tengah masing-masing balok. Nah, ini dia. Grafik poligon frekuensi. Kemudian yang terakhir ada Ogive curve atau kurva Ogive. Kurva Ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Kurva Ogive menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap tingkat atau kategori. Sumbu horizontal pada kurva Ogive menunjukkan tepi interval kelas dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kumulatif. Kurva Ogive memudahkan kita untuk melihat frekuensi kumulatif baik dalam bentuk nilai absolut maupun nilai relatif pada tingkat atau interval tertentu. Nah, ini dia contoh kurva Ogive. Baik,
saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.